Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Joan Gamper Trophy, Barcelona sikat Tottenham 4-2. Barcelona menjamu Tottenham pada laga uji coba bertajuk Joan Gamper Trophy. Duel berlangsung di Estadio Olímpic Luis Companys. Barcelona membuka keunggulan di menit ketiga lewat aksi Lewandowski. Oliver Skip kembali membalikan keadaan lewat golnya di menit ke-24 dan di menit ke-36. Memasuki babak kedua, Barcelona mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Ferran Torres di menit ke-81, Ansu Fati di menit ke-90, dan Abde Ezzalzouli di menit ke-90 plus 3. Laga tuntas untuk kemenangan Barca 4-2 atas Tottenham. Monza versus AC Milan, Rossoneri menang adu penalti. Laga Monza versus AC Milan digelar di Stadion U-Power. Milan membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat Christian Pulisic. La parata di Gregorio e il gol di Pulisic. Monza menyamakan skor pada menit ke-32 lewat Andrea Colpani. Ora il Monza in area di rigore, il tiro, il gol. Skor imbang 1-1 bertahan sampai waktu normal habis. Pemenang dari laga ini harus ditentukan lewat adu penalti. Dalam adu penalti, Milan menang 6-5 atas Monza. Milan menang setelah tendangan penalti Samuele Birindelli membentur mistar gawang. Julian Lopetegui tinggalkan Wolves 3 hari jelang Premier League mulai. Lopetegui baru diangkat sebagai pelatih kepala Wolves pada November 2022. Pria Spanyol itu direkrut saat Wolves terpuruk di dasar klasemen Liga Inggris. Lopetegui kemudian mampu menyelamatkan Wolves dari degradasi dan bertahan di Premier League. Namun Lopetegui tidak akan menakodai Wolves pada musim 2023-2024. Wolves mengumumkan bahwa Lopetegui sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal pada Selasa 8 Agustus waktu setempat. Itu berarti hanya 3 hari sebelum Premier League 2023-2024 dimulai. Dalam pernyataannya, Wolves menyebut adanya perbedaan pendapat dengan Lopetegui yang tak bisa dijembatani. Situs dewasa tawarkan 776 miliar rupiah agar bisa mejeng di jersey Chelsea. Sejauh ini Chelsea belum punya sponsor utama yang terpampang di jersinya. Jika si biru mau, ada situs dewasa yang berminat sekali untuk tampil. Situs perlangganan itu disebut menawarkan 40 juta pound sterling atau sekitar 776 miliar rupiah agar logonya bisa terpampang di bagian depan jersey Chelsea sebagai sponsor utama mulai musim depan. Guardiola keluhkan jadwal Manchester City versus Newcastle. Manchester City baru saja ditumbangkan Arsenal dalam Community Shield 2023 di akhir pekan lalu. Selanjutnya, The Citizen akan membuka Premier League 2023-2024 dengan laga tandang ke Burnley Sabtu 12 Agustus. Erling Haaland dan kawan-kawan kemudian dijadwalkan terbang ke Yunani untuk melakoni laga Piala Super Eropa melawan juara Liga Eropa Sevilla. Laga itu sendiri akan dihelat Kamis 17 Agustus. Dengan demikian, Manchester City cuma punya waktu rehat sebentar sebelum menjamu Newcastle di Stadion Etihad yang dijadwalkan pada Minggu 20 Agustus. Guardiola merasa Manchester City tidak diberikan waktu yang layak untuk memulihkan diri. FIFA, Emi Martinez dan kiper yang harus lebih berakhlak. FIFA memiliki aturan baru terkait kiper pada awal tahun 2023. Itu berkaca pada kiper Argentina Emiliano Martinez yang kerap melakukan aksi provokasi ketika menjalani adu penalti di Piala Dunia 2022. Dalam aturan Law 14 FIFA, dijelaskan seorang kiper tidak boleh lagi mengganggu konsentrasi eksekutor penalti, baik saat sebelum penalti ditendang atau ketika bola akan disepak.
Media-media internasional menyebut kalau aturan FIFA itu berbau anti Emi Martinez, sebab Emi Martinez sejak 2 musim terakhir kerap melakukan hal itu, termasuk di klubnya Aston Villa. Ini dia penyebab transfer Moises Caicedo ke Chelsea menjadi alot. Proses transfer Moises Caicedo dengan Chelsea yang berlarut-larut dan memakan waktu yang lama dipastikan diketahui penyebabnya. Direktur Brighton David Weir mengatakan bahwa klub belum menerima tawaran yang pantas untuk sang pemain. Caicedo telah lama dikaitkan dengan transfer di mana saat itu Arsenal menjadi klub paling serius meminatinya. Meskipun pemain asal Ekuador itu telah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun, dan bukan rahasia lagi bahwa ia menginginkan kepindahan ke Stamford Bridge. Transfer Ousmane Dembélé ke PSG dikonfirmasi. Pergerakan PSG untuk mendekati Dembélé terbilang cepat. Mereka baru menunjukkan ketertarikan pada pertengahan bulan Juli 2023 lalu dan langsung bergerak. Awalnya Dembélé tidak begitu tertarik. Dia ingin bertahan di Barcelona. Namun PSG memberikan tawaran fantastis dengan dukungan proyek perkembangan tim yang menjanjikan. Transfer Dembélé dari Barcelona ke PSG akhirnya dikonfirmasi. Si pemain dipastikan akan segera menuntaskan transfer ke PSG. Kami hampir menyelesaikan kesepakatan transfer Dembélé dengan PSG. Semua pihak ingin menuntaskannya dengan segera, ungkap Presiden Barcelona Rafa Yuste. MU siap lepas Donny van de Beek ke Real Sociedad dengan satu syarat. Saga transfer Donny van de Beek nampaknya akan segera berakhir. Manchester United mulai melunak dan siap melepaskannya ke Real Sociedad. Setan Merah dilaporkan bersedia melepas sang gelandang dengan status pemain pinjaman. Namun mereka memberikan satu syarat kepada Sociedad. Klausul opsi pembelian permanen itu diubah menjadi obligasi pembelian. Jadi apapun yang terjadi, La Real harus membeli sang gelandang di akhir masa peminjaman nanti. Thomas Tuchel tak berani muluk-muluk di Liga Champions Eropa musim depan. Pelatih Bayern Munich Thomas Tuchel tidak berani memasang target tinggi di kompetisi Liga Champions Eropa musim 2023-2024 mendatang. Ia mengaku tidak ingin gegabah dalam menentukan target di musim depan. Pada musim lalu, Bayern Munich sebagai kandidat juara kalah secara memalukan dari Manchester City di babak perempat final Liga Champions Eropa dengan skor agregat 4-1. Kami berada di klub di mana semuanya tentang memenangkan gelar juara. Apapun tujuan Anda harus memulai perjalanan dan kemudian menjalaninya selangkah demi selangkah. Kita harus terus tumbuh bersama dan mengembangkan semangat, ucap Thomas Tuchel. AS Roma tertarik amankan penyerang Atlanta. AS Roma tengah membutuhkan penyerang baru pasca cedera ACL yang menerpa Tammy Abraham. Mereka menargetkan kehadiran Duván Zapata dari Atlanta di bursa musim panas ini. Ketiadaan penyerang membuat Jose Mourinho frustasi. Kini Di Marzio menyebut jika Roma sudah menghubungi Atlanta terkait potensi transfer. Nama Zapata terseret dalam diskusi itu. Pemain 32 tahun tersebut saat ini memang memasuki akhir masa baktinya bersama klub. Ada potensi ia hengkang dari Bergamo pasca alami musim yang mengecewakan. Zapata hanya mampu mendulang 2 gol dari 27 laga yang dimainkannya musim lalu. Simone Inzaghi siap perpanjang masa bakti di Inter Milan. Sampai saat ini Simone Inzaghi secara teknis belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2024. Namun Inter Milan diwartakan berniat untuk mempertahankannya lebih lama lagi dan agen dari Simone Inzaghi, Tullio Tinti, telah mengkonfirmasi hal tersebut. Menanggapi pertanyaan tentang kesepakatan sang pelatih, ia menjawab, ya, dia sudah menyetujui perpanjangan kontrak. Ini akan menjadi perpanjangan kontrak selama 1 tahun, ujar Tinti. Pelatih berusia 47 tahun ini membawa Nerazzurri ke final Liga Champions. Selain itu, ia juga membantu tim meraih Coppa Italia dan Supercoppa Italiana untuk kedua kalinya dalam 2 musim berturut-turut sebagai pelatih Inter. Atletico Madrid tolak tawaran pertama untuk Joao Felix musim panas ini.
Atletico Madrid dikabarkan telah menolak tawaran pertama yang diajukan untuk merekrut Joao Felix di musim panas ini. Tawaran tersebut berasal dari klub Arab Saudi Al Hilal yang ingin meminjam servis pemain internasional Portugal. Al Hilal bersedia membayar biaya pinjaman selama 1 musim, demikian juga menanggung sepenuhnya gaji Felix. Akan tetapi Atleti ingin sang pemain hengkang secara permanen. Felix nampaknya tidak masuk rencana Atleti di musim ini, dan baik sang pemain dan juga tim sedang mencari solusi musim ini. Karena Xavi Hernandez, Ansu Fati terbuka untuk tinggalkan Barcelona. Ansu Fati kesulitan untuk mendapatkan menit bermain pada musim lalu karena dia memiliki riwayat cedera yang panjang. Kini menurut jurnalis Matteo Moretto, hanya ada sedikit ketertarikan dari klub lain, namun Fati akan meninggalkan Barcelona jika ada tawaran yang menarik datang kepadanya. Keputusan Ansu Fati untuk tinggalkan Barcelona dipengaruhi oleh rencana pelatih Xavi Hernandez yang tidak memandangnya sebagai prioritas. Pelatih asal Spanyol itu hanya memainkannya sebagai starter dalam 13 kali kesempatan pada musim lalu, dan itu sudah jelas bahwa dia tidak merasa sang penyerang muda ada dalam susunan pemain terbaiknya. Manchester United ingin perpanjang masa bakti Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka berada di tahun terakhir dari kontraknya saat ini dengan Manchester United, meskipun klub memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan. Namun dilansir dari Daily Mail, United berencana untuk memulai pembicaraan dengan sang bek kanan terkait kemungkinan untuk memperpanjang masa bakti setelah bursa transfer musim panas ditutup. Menawarinya kontrak baru yang lebih baik adalah keputusan yang tepat dari Setan Merah. Dengan Dalot dan Wan-Bissaka yang masih berusia pertengahan 20-an, United tidak perlu khawatir mengenai posisi bek kanan untuk beberapa tahun ke depan. Arsenal dan Brentford sepakat David Raya akan segera merapat ke Arsenal. Arsenal memang sudah cukup lama mengincar jasa David Raya dari Brentford. Mereka sudah memberikan penawaran pertama yang bernilai 23 juta pound sterling. Awalnya penawaran ini sendiri ditolak oleh pihak Brentford. Akan tetapi Arsenal langsung memberikan penawaran kedua. Dilansir dari Fabrizio Romano, setelah menegosiasikan perbedaan hingga akhirnya kedua pihak sudah mendapatkan kesepakatan, Brentford akhirnya menerima penawaran Arsenal yang kabarnya mencapai angka 30 juta pound sterling, dan kedua klub sudah mengurus dokumen untuk perpindahan sang pemain. Mauricio Pochettino masih inginkan 4 pemain lagi untuk Chelsea musim panas ini. Chelsea menjadi salah satu klub yang aktif berbelanja musim panas ini. Seperti yang diketahui, total musim panas ini Chelsea sudah mendatangkan 7 pemain. Tak hanya membeli pemain, Chelsea juga sudah bersih-bersih pemain lama mereka, di mana 13 pemain meninggalkan skuad The Blues. Namun hal ini dianggap belum cukup oleh sang manajer yang masih menginginkan pemain lagi. Mauricio Pochettino masih meminta setidaknya 4 pemain lagi. Chelsea sebenarnya memprioritaskan transfer Moises Caicedo dari Brighton. Akan tetapi, dengan harga yang luar biasa tinggi mencapai 100 juta pound sterling, maka Chelsea cukup kesulitan untuk bisa mengamankan sang gelandang. PSG tetapkan harga minimal bagi tim yang ingin boyong Neymar. Paris Saint-Germain dilaporkan telah menetapkan harga minimal yang dibutuhkan oleh tim-tim lain jika ingin membawa sang bintang Neymar keluar dari kota Paris di bursa musim panas ini. Barcelona dan Chelsea kemudian disebut menjadi 2 tim yang diklaim menaruh minat pada Neymar. PSG pun kabarnya mulai melunak dan membiarkan Neymar pergi dari kota Paris. PSG dikabarkan bersedia membuka pintu negosiasi andai ada tim yang membawa uang 50-80 juta pound sterling. PSG tampaknya benar-benar ingin membuka lembaran baru tanpa kehadiran Neymar serta Kylian Mbappe yang juga nasibnya belum jelas. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!